bahwa pembuktian cinta seorang suami ada kalanya itu beda dengan pembuktian cinta seorang istri terhadap suaminya. Ini yang kita akan bahas, beberapa tanda-tanda pembuktian cinta seorang istri terhadap suaminya. Jadi ingat selalu pada bab pertama, selalu diingat suami, kesetiaan dan cinta seorang istri itu sangat mendalam terhadap suaminya. Tidak bisa disamakan kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Ya, kalau kita bisa membelah dada istri kita, yakinlah hanya engkau seorang diri di hatinya. Beda kalau antum yang dibelah dadanya. Banyak sekali yang lain bercabang-cabang. Banyak yang bercabang-cabang. Ya, begitulah laki-laki, kehidupan mereka penuh dengan lika-liku. Ada kalanya seorang wanita itu mengungkapkan cintanya, pembuktian cintanya terhadap suaminya, itu bisa jadi dengan cara mengorbankan dirinya. Dengan cara membagi cintanya. Dengan cara mengorbankan apa yang dia miliki. Dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Dia belum dikaruniakan seorang anak pun. Bersama dengan itu, belum ada yang beriman di muka bumi kecuali 3 orang saja. Belum ada yang beriman kecuali 3 orang. Ibrahim, Sarah, dan keponakannya Lut. Disebutkan salah satu sebabnya karena istrinya Sarah itu wanita yang mandul. Wanita yang mandul. Maka lihatlah pembuktian cinta Sarah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebuah pembuktian cinta yang berada pada puncak kecintaan. Yang tidak ada sifat egois. Sifat-sifat kecemburuan. Semata-mata mengharap karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibangun di atas keikhlasan. Maka dia mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Ibrahim, ini ada budak saya yang bernama Hajar. Budak saya. Nikahi dia. Masya Allah. Nikahi dia. Mudah-mudahan dari wanita ini Allah memberikan kepadamu keturunan yang bisa melanjutkan kenabian. Subhanallah. Sebuah ketulusan dalam kecintaan. Dia serahkan budak wanita yang dia miliki untuk dinikahi suaminya. Seraya berkata, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu keturunan yang bisa melanjutkan kenabian. Buah dari keikhlasan, lahirlah Ismail alaihi salatu wassalam. Dari pernikahan Nabi Ibrahim bersama Hajar. Kemudian 15 tahun setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Sarah seorang anak laki-laki. 15 tahun setelahnya seorang anak laki-laki yang bernama Ishak alaihi salatu wassalam. Buah dari keikhlasan. Dalam potongan kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Termasuk dari tanda cinta. Walaupun ini tanda cinta yang paling berat. Dan paling sulit.
Tapi ini dimasukkan sebagai tanda cinta. Tidak perlu diingkari. Dimasukkan sebagai tanda cinta. Bahkan dia berada pada puncak tanda cinta yang paling tertinggi. Karena dia akan mengorbankan apa yang dia miliki. Membagi apa yang dia cintai. Walaupun ini sangat berat. Dia memerintahkan kepada suaminya untuk menikahi budak wanita yang dia miliki. Adakah kita dapatkan di zaman sekarang ini seorang wanita yang ingin membuktikan cintanya terhadap suaminya dengan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi? Ada? Tidak ada? Ada, diizinkan ke pengadilan. Tapi itu dimasukkan, ya, dimasukkan sebagai tanda cinta, adanya pengorbanan, ya, sebagai bentuk pengorbanan yang dilakukan, ya, sebagai tanda cinta terhadap suaminya, ya. Sidang jamaah yang semoga dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah 3 ya tanda cinta. Yang pertama, tanda cinta seorang istri terhadap suaminya ketika dia bertutur kata yang beradab, berakhlak. Yang kedua, ketika dia berdandan mempercantik dirinya. Yang ketiga, walaupun ini berat, ya, dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Ya, tapi ingat ki bapak, ya, bukan ki Nabi Ibrahim nah. Ingat ki, bukan ki Nabi Ibrahim, ya. Ini Nabi Ibrahim yang diizinkan, Nabi Ibrahim, bukan ki kita, ya. Kalau ada terjadi maka itu seorang wanita yang hebat, ya, seorang wanita yang betul-betul membuktikan cintanya terhadap suaminya. Kemudian tanda yang berikutnya dari tanda-tanda kecintaan seorang istri terhadap suaminya, yaitu sebuah tanda yang kebanyakan laki-laki salah dalam memahami. Bahkan dia menyangka cinta ini adalah sebuah pengkhianatan. Padahal itu cinta. Ada kalanya tanda cinta ini dianggap oleh seorang suami sebagai bentuk sebagai bentuk kebencian terhadap dirinya. Apalagi dianggap sebagai bentuk mata-mata untuk mencari kesalahannya. Ini yang kita butuh luruskan dari tanda-tanda cinta seorang istri terhadap suaminya, yaitu ghirah, kecemburuan. Jangki salah paham ya suami. Wanita itu tabiat dan karakternya yang Allah tanamkan dalam diri mereka adalah pencemburu. Kecemburuan. Bagaimanapun hebatnya kamu, cerdasnya kamu tidak akan bisa menghilangkan kecemburuan ini yang merupakan tabiat dan karakter seorang wanita. Pahamilah bahwa ketika istrimu itu ghirah, cemburu, itu tanda dia sayang ki, dia cinta ki, maka itu dia cemburui ki. Kalau ada seorang istri yang bersikap cuek dan masa bodoh terhadapmu,
Ada kalanya dia berkata, rusak-rusak kok. Bahkan kalau mau mati-mati kok. Tidak ada kecemburuan dalam dirinya ketika engkau terjerumus dalam dosa dan maksiat. Apalagi berkaitan dengan wanita. Tidak ada kepedulian terhadapmu. Itu tanda dia tidak sayang dan tidak cinta kita. Tapi kalau ada wanita yang dia cemburu terhadapmu, Kak, tidak boleh Ki. Terlalu bermudah-mudahan, berlemah lembut dengan wanita, tidak boleh Kak. Kak, tidak boleh terlalu banyak Ki berteman dengan wanita. Ya, Kak, ingat Ki, kalau pergi ke kerja, jangan banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kamu harus memahami, itu bukan bentuk kecurigaan dan bentuk melemahkan, meremehkan kamu. Jangan sekali-kali kau mengatakan cemburu mau kau sedeng, sedikit cemburu mau kau sedeng, cemburu mau kau. Padahal itu adalah pembuktian kecintaan seorang istri terhadap suaminya. Pahamilah, kecemburuan itu ada dua. Ada kecemburuan yang dipuji, bahkan diwajibkan. Dianjurkan seorang wanita harus cemburu terhadap suaminya pada kondisi ini. Kecemburuan yang dia dipuji, mendapatkan pahala dengan hal itu. Dianjurkan, bahkan diwajibkan dia. Kecemburuan yang dibangun di atas bukti-bukti dan saksi yang jelas. Kecemburuan yang dibangun dengan melihat dengan mata, bukan dengan melihat dengan perasaan. Dan itu tanda dia cinta terhadap kamu. Perhatikan ke suami. Kalau istrimu, dia buka HP-mu, dia lihat, dia periksa HP-mu, dari A sampai Z semua nama Ahwat. Kemudian nama istrimu kau taruh di tempat yang setelah Z. Kamu tulis dengan nama, ya, apa namanya, kamu tulis dengan nama lobet. Atau rumput kering. Kamu tulis semua A sampai Z semua nama Ahwat. Saya tanya, wajib dicemburu? Ada apa? Itu tanda dia cinta terhadapmu. Dia sayang terhadapmu. Dia takut kamu terima dalam dosa dan maksiat. Itulah kecemburuan yang terpuji sebagai tanda cinta terhadap. Sayang terhadap. Ketika engkau naik motor, berhenti di lampu merah. Ketika matamu menoleh ke kanan dan ke kiri, dia cubit kamu. Sebagai bentuk kecemburuan untuk tidak melihat ke kanan dan ke kiri pada suatu hal yang diharamkan. Jangan kau mengatakan cemburu muka sedeng. Itu tanda dia sayang dan cinta terhadapmu. Maka itu para istri, mumpung dibonceng dengan suami kita, kalau lampu merah, kapan matanya kanan kiri cubit memang, mumpung dia tidak bisa lari. Jadi tanda, ya, dimasukkan sebagai tanda. Kecemburuan yang dilarang, yang mazmumah, yang tercela adalah kecemburuan yang dibangun hanya sekedar persangkaan buruk. Yang hanya dibaca dengan perasaan, bukan dengan bukti yang jelas. Makanya dilarang, tidak boleh. Hanya dibangun di atas persangkaan. Maka itu kata para ulama, ummahat. Ingat, kecemburuan tak itu akan bernilai pahala jika kecemburuan tak dibaca oleh mata, bukan dengan mata hati. Dibaca oleh mata penglihatan kamu. Artinya kamu lihat dengan matamu. Ada bukti yang jelas. Jangan sekali-kali kecemburuanmu itu dibangun di atas penglihatan mata hatimu. Hanya dibangun di atas perasaan, sifat egois, ya.
Hendaknya kecemburuanmu itu selalu dibangun di atas sebuah bukti yang jelas sebagai bentuk kecintaan terhadap suami kamu. Jadi ini tanda kecintaan. Pahamilah ya suami, selalu diingat kalau istri kita itu cemburu dengan kita dengan kecemburuan yang dibangun di atas keyakinan dan bukti yang jelas, maka terimalah dengan lapang dada. Terimalah dengan lapang dada, karena itu salah satu bukti dia cinta ki dan dia sayang ki.